Halo, perkenalkan nama saya Chai Mao Chin dengan NIM A28226990 dari Teori 4, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ATME. Jadi, ATME merupakan 4 tahapan penting dalam mempelajari aktivitas dan toksisitas suatu obat. Pengetahuan tentang ATME sangat penting dalam penelitian pengembangan obat karena memberikan wawasan mengenai disposisi obat dalam tubuh, termasuk keamanan dan keefektivitasannya. Data ATME awal dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial dan menghindari kegagalan yang mahal dalam uji klinis. Studi rute administrasi adalah pertimbangan penting dalam pengiriman obat. Distribusi melibatkan pengangkutan obat ke lokasi target melalui aliran darah. Metabolisme terjadi di hati, di mana obat dipecah menjadi metabolit. Ekskresi adalah proses penghilangan obat dan metabolitnya dari tubuh melalui urin, tinja, atau metode lainnya. Toksisitas merupakan perhatian utama dalam pengembangan obat, dan identifikasi dini potensi toksisitas dapat menghemat waktu dan biaya. Lalu, apa itu ATME? ATME merupakan proses yang terjadi dalam tubuh manusia ketika obat masuk ke dalam sistem. Proses ini mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Komponen-komponen pada ATME yaitu yang pertama absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan obat oleh tubuh setelah diberikan secara oral, intravena, atau melalui metode lain. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah cara obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga, metabolisme. Metabolisme adalah pengubah obat oleh enzim di hati menjadi senyawa turunan yang kemudian dapat diekskresikan oleh tubuh. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran obat dan senyawa turunannya melalui urin, tinja, atau pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses ATME dalam tubuh. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi adalah obat yang masuk ke dalam tubuh melalui berbagai rute administrasi seperti oral atau intravena. Yang kedua, distribusi. Obat didistribusikan ke dalam berbagai jaringan dan organ tubuh melalui aliran darah. Dan yang ketiga, metabolisme. Obat diubah menjadi enzim di hati menjadi senyawa turunan yang dapat diekskresikan oleh tubuh. Dan yang terakhir ada ekskresi. Obat dan senyawa turunannya dikeluarkan dari tubuh melalui urin, tinja, atau pernapasan. Lalu, apa saja contoh penggunaan ATME? Di sini sebagai contoh, obat A diminum setelah makan untuk mengurangi rasa sakit. Obat tersebut masuk ke dalam sistem dalam waktu 30 menit setelah diminum. Dan contoh kedua, obat B disuntikan langsung ke pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Obat B cepat mencapai organ yang membutuhkannya seperti otak dan jantung. Dan contoh ketiga ada obat C yang metabolismenya dipengaruhi oleh makanan. Obat C terjadi langsung setelah obat masuk ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir, ada obat D yang dikeluarkan melalui urin. Obat tersebut diekskresikan dalam waktu 24 jam setelah pemberian obat. Jadi kesimpulannya, ATME merupakan serangkaian proses penting dalam farmakokinetik yang mempengaruhi kinerja sebuah obat dalam tubuh manusia. Memahami ATME dapat membantu dalam pengembangan dan penggunaan obat yang lebih efektif dan aman. Demikian penjelasan saya tentang apa itu ATME. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.